Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Felix. Saya merupakan anggota dari kelompok 1, ingin membahas tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masa Orde Baru. Kelompok 1 memiliki anggota Theo, Vian, Lucy, Juan, Charles, Yanti, saya sendiri atau Felix, dan Ica. Tujuannya, pada masa Orde Baru, tujuan utama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya adalah menciptakan stabilitas nasional dan mempercepat pembangunan. Kita masuk ke kondisi politik dan kebijakan politik pada masa Orde Baru. Nah, kebijakan politik dalam negeri yang pertama adalah pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. Pada tahun 1971, pemerintahan Soeharto melaksanakan kebijakan politik dalam negeri. Dalam pemilu ini, bahkan hingga pemilu-pemilu berikutnya yang dilaksanakan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Selalu memiliki pemenang yang sama, yaitu golongan karya atau yang disingkat sebagai Golkar. Pemilu ini sebelumnya sudah diatur melalui SI MPR pada tahun 1967. Yang kedua, yaitu penyederhanaan atau fungsi partai politik. Penyederhanaan atau fungsi partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat sebagai PPP, yang merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan PSII. Yang kedua, yaitu Partai Demokrasi Indonesia, merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Muba, IPKI, dan Parkindo. Yang ketiga yaitu golongan karya atau Golkar. Yang ketiga yaitu Dwi Fungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dwi Fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI dalam kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Pedoman penghayatan dan Pancasila. Itu yang keempat. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 atau Ekspratesya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, yang kelima yaitu NKK-BKK. NKK-BKK merupakan program pemerintah yang melarang mahasiswa terjun dalam politik praktis. Program NKK punya kepanjangan normalisasi kehidupan kampus. Sedangkan BKK adalah Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Program dan kebijakan politik pada masa Orde Baru ini diresmikan oleh pemerintah dengan adanya surat keputusan Mendikbud nomor 0457 tahun 1990. Melalui Duet Joseph yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada saat itu, rezim Orde Baru membungkam aksi kritis yang mahasiswa lakukan melawan pemerintah. Karena kebijakan ini, banyak gerakan mahasiswa yang tidak bisa menjalankan misinya untuk mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Kehidupan kampus dan perguruan tinggi diatur sedemikian rupa, sehingga tak membahayakan posisi pemerintah. Nah, kita masuk ke kebijakan politik luar negeri. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB pada 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR pada tanggal 28 September 1966. Indonesia secara resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua yaitu pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok pada tahun 1965. Terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dan Singapura.
Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukanlah penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di kota Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada 2 Juni 1966. Yang ketiga yaitu memperkuat kerjasama regional dan internasional. Nah, Indonesia memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu turut serta dalam pembentukan ASEAN. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian dunia, ikut berperan dalam konferensi tingkat tinggi non-blok, berperan dalam organisasi konferensi ILSAM atau OKI. Dan keempat, bergabungnya Timur Timur. Ketika Indonesia merdeka, Timur Timur masih berada di bawah jajahan Portugis, Sobat Pijar. Hal inilah yang membuat pergolakan di Timur Timur terus terjadi, sehingga ada keinginan untuk bergabung dengan Indonesia pada tahun 1976. Apalagi posisi Timur Timur yang berbatasan langsung dengan daerah Nusa Tenggara Timur dan Barat. Jika tak dijaga keamanannya dengan baik, bisa jadi NTT dan NTB akan masuk dalam jajahan Portugis seperti Timur Timur. Soeharto kemudian menggabungkan Timur Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia dan secara resmi bergabung di 10 hari kemudian. Walau sudah bergabung dengan Indonesia, fraksi Fretilin berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan sendiri. Nah, saatnya kita masuk ke kondisi ekonomi pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan dibandingkan pada masa Orde Lama. Hal ini dicapai melalui beberapa langkah utama, yaitu yang pertama, pemerintahan Indonesia mencapai stabilitas politik dan ekonomi yang diperlukan dalam pembangunan. Yang kedua yaitu kerjasama internasional. Indonesia menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF untuk mendapatkan bantuan dan investasi. Dan yang ketiga yaitu pemerintah memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor yang dianggap dapat memberikan pertumbuhan ekonomi cepat seperti industri dan pertanian. Nah, yang keempat yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Yang kelima yaitu pendapatan dari ekspor minyak, pinjaman luar negeri, dan penanaman modal asing atau disingkat sebagai PMA menjadi sumber utama pendanaan pembangunan. Memiliki dampak positif dan negatif. Pada dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, penurunan tingkat kemiskinan, dan perluasan infrastruktur. Namun dampak negatifnya yaitu ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, ketergantungan pada sektor minyak, kerentanan terhadap krisis ekonomi, dan korupsi dan KKN yang merajalela. Faktor penyebab keberhasilan yaitu kepemimpinan yang kuat, stabilitas politik dan ekonomi, sumber daya manusia yang lebih baik, sistem ekonomi terbuka, dan sistem ekonomi global yang mendukung. Masa Orde Baru mencatat pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun juga meninggalkan sejumlah masalah struktural yang memicu krisis ekonomi pada akhir masa pemerintahan. Nah, kita masuk ke sosial budaya. Kondisi sosial budaya pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pada tahun 1966 sampai 1998 di Indonesia, kondisi sosial dan budaya mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan dinamika masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek utama. Di kondisi sosial, yang pertama, pola hidup masyarakat. Pemerintahan Orde Baru memprioritaskan pembangunan ekonomi yang berdampak pada perubahan pola hidup masyarakat. Urbanisasi meningkat pesat, dengan banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Yang kedua yaitu stratifikasi sosial. Ketimpangan sosial semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi menciptakan kelas menengah baru, tetapi pada saat yang sama, jurang antara kaya dan miskin melebar. Yang ketiga yaitu sentralisasi kekuasaan. Pemerintahan sangat sentralistik, sehingga kebijakan sosial sering tidak mencerminkan kebutuhan daerah. Masyarakat di luar Jawa sering merasa termarginalkan. Yang keempat yaitu penekanan kebebasan berpendapat. Orde Baru memberlakukan kontrol ketat terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi. Kritik terhadap pemerintah dianggap subversif dan dia sering ditindak secara represif. Dan kondisi budayanya, yang pertama, budaya gotong royong.
Ditekankan dalam Pancasila, budaya gotong royong mulai tergerus dalam modernisasi dan individualisme, terutama di perkotaan. Yang kedua yaitu seni dan sastra. Budaya yang dihasilkan dalam masa ini cenderung mendukung propaganda pemerintah. Karya seni dan sastra yang dianggap kritis terhadap pemerintahan seringkali disensor atau dilarang. Dan yang ketiga yaitu kebijakan asimilasi. Pemerintahan Orde Baru berusaha menciptakan keseragaman budaya. Contohnya, masyarakat Tionghoa dilarang merayakan tradisi mereka, seperti Imlek. Mereka juga secara terbuka dan diwajibkan menggunakan nama Indonesia. Yang keempat yaitu pendidikan dan budaya nasional. Pendidikan diorientasikan untuk menanamkan ideologi Pancasila dan loyalitas terhadap negara. Kurikulum secara sekolah difokuskan dalam pada wawasan kebangsaan dan stabilitas politik. Dan yang kelima yaitu modernisasi dan globalisasi. Modernisasi membawa perubahan besar dalam gaya hidup, khususnya di kota-kota besar. Media massa, musik pop, dan gaya hidup barat mulai mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia. Nah, sekian dari materi kami. Maaf atas kesalahan katanya. Saya Felix, perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.